Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mulai pelajaran. Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya, Ari, silakan pimpin doa. Siapa yang tidak hadir hari ini pada pembelajaran kita hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya, bagus ya, mantap. Alhamdulillah bisa hadir semua. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ada lagu nih buat kita bernyanyi sama-sama. Mau enggak nih nyanyi? Bapak akan menampilkan gambar 1 dan gambar 2. Gambar nomor 1 itu gambar apa anak-anak? Bola lampu, Pak. Gambar lampu, Pak. Iya, pintar. Kalau yang nomor 2? Kulkas. Gambar kulkas, Pak. Kulkas. Nah, tentunya kedua barang ini kalian pasti Ada punya di buah-buah. rumah ya. Iya. Ya, Kalian pernah tidak menghidupkan barang ini? Salah satunya. Bagus sekali. Nah, perlu energi apa dia untuk dihidupkan? Energi listrik, Pak. Listrik. Iya, pintar sekali. Pembelajaran kita hari ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Baiklah. Nah, tujuan pembelajarannya dengan pengamatan pada teks bacaan serta video, kalian dapat menyimpulkan dari berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akan menampilkan video ya. Nah, tapi sebelum memulai Bapak menampilkan video, Bapak minta kalian siapkan buku catatan. Karena Bapak minta kalian mencatat hal-hal penting yang terdapat dari video yang akan Bapak tayangkan. Siap? Yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Baiklah anak-anak. Nah, tadi kita sudah menyaksikan ya video tentang sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, untuk menjadi penguat video tersebut, Bapak akan menampilkan bacaan tentang sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Bapak minta salah satu dari kalian untuk membacakan bacaan ini ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan kembali dan kalian dengarkan apa yang Bapak jelaskan. Siap? Pak. Iya. Nah, dengarkan baik-baik. Nah, ini Bapak akan jelaskan kembali. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi. Ini biasa kalau kita dengar itu migas. Nah, kalau biasa kita dengar di TV-TV, ada yang nyebut migas. Nah, ini dia. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi itu disebut migas. Sampai yang bukan minyak dan gas bumi. Nah, ini biasa disebut dengan non-migas. Nah, sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini kaya ya. Di seluruh pulau-pulau itu tersebar sumber-sumber energi. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Nah, A. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Jadi kalau kita gunakan dia akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbaharui lagi. Jadi kalau dia sudah habis, dia tidak bisa lagi kita perbaharui. Nah, pada umumnya minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lain adalah batu alam dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Jadi anak-anak, minyak bumi dan batu bara yang kita nikmati sekarang ini itu hasil kimiawi endapan dari tumbuhan dan makhluk hidup yang berjuta-juta tahun yang lalu sekarang sudah menjadi minyak bumi dan batu bara. Makanya kita bisa menikmatinya sekarang. Berkendaraan kan pakai minyak itu, ya kan? Batu bara seperti pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Nah, itu bisa kita nikmati sekarang karena hasil kimiawi dari makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Nah,
Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. Jadi kalau kita pakai nih, kita pakai habis sekarang, nah dibutuhkan waktu yang lama sekali baru bisa diperbaharui. Nah, selanjutnya sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Biarpun kita pakai setiap hari, setiap saat, nah dia itu tidak akan habis. Jadi sumber energi ini terus dapat diperbaharui. Sumber energi ini dapat memperbaharui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air. Nah, siapa yang tahu contoh sumber energi air yang bisa diperbaharui, bisa menghasilkan sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Siapa? Air terjun, Pak. Ya, bagus. Ada yang lain? Air danau, Pak. Iya. Itu digunakan untuk apa tuh? Bisa tempat rekreasi, bisa untuk pembangkit listrik, Pak. Oh iya, terus tadi ada bilang air terjun ya. Kalau air terjun itu gimana itu? Bisa untuk memutar kincir air, Pak. Iya, pintar sekali. Ada punya jawaban yang lain? Siapa? Nah, jawaban kalian sudah bagus-bagus semua ya. Pintar-pintar nih anak bapak nih. Lanjut ke matahari. Nah, kalau sumber energi dari matahari itu contohnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo. Ari, boleh kasih contoh? Kasih Sumber contoh energi apa? matahari itu sepertinya apa? Contoh matahari. Ya, Itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik juga, Pak. pembangkit listrik. Ya, bagus. Pembangkit listrik yang seperti apa kalau menggunakan matahari? Ayo, siapa yang bisa? Tenaga Ya. surya, Pak. Pakai surya, Pak. Pintar Panel surya. sekali. Iya, mantap, bagus. Itulah yang jawaban yang Bapak inginkan. Nah, ternyata kalian pintar-pintar. Kalau dari hewan, siapa yang tahu nih? Nah, sumber energi yang dari hewan itu adalah seperti biogas. Biogas itu dari kotoran hewan diolah menjadi gas. Gasnya itu bisa digunakan sebagai pengganti gas LPG. Nah, dia bisa diolah nanti dari kotoran sapi biasanya, diolah, dimasukkan ke mesinnya, difermentasi, nanti menjadi biogas dan gasnya itu bisa dimanfaatkan sebagai pengganti LPG yang ramah lingkungan. Nah, kalau dari tumbuhan apa? Contoh sumber energi dari tumbuhan. Eva, gimana Ya, jawabannya? Gimana jawabannya? Apa ya, Pak? Saya lupa baca, Pak. Masih ingat apa yang Bapak tanya tadi tentang apa? Tentang sumber energi yang berasal dari tumbuhan. Ya, siapa tadi temannya yang membantu? Maitopo, silakan. Tadi Biodiesel, Pak. iya, bagus. Ada yang pendapat lain? Pendapat lain siapa lagi? Pendapat yang lain? Kalau biomasa apa, Pak? Ya. Kalau biomasa itu apa, Pak? Nah, siapa yang tahu itu biomasa? Ayo. Siapa tahu biomasa itu apa? Tidak tahu, Pak. Nah, biomasa itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah senyawa organik yang berasal dari tanaman budidaya alga sampah organik. Nah, itu biasa disebut biomasa.